teman-teman yang budiman. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 7 biologi sel dan molekuler akan membahas dan membagikan video mengenai teknik dasar analisis biologi molekuler untuk asam nukleat dan protein. Pada pembelajaran topik kali ini berkaitan dengan pekerjaan sebagai petugas laboratorium biologi molekuler dan sitogenetika yang banyak berhubungan dengan kegiatan penerapan teknik dasar analisis biologi molekuler sesuai dengan permintaan klinisi untuk jenis pemeriksaan dan spesimen klinis tertentu. Kami terdiri atas 3 anggota. Yang pertama ada Cita Adinda Thalia, kedua ada Rospiani, dan ketiga Vivi Puspitasari Indriati. Baik, masuk ke materi pertama, ada teknik dasar analisis untuk asam nukleat, di mana terdiri atas macam-macam teknik, diantaranya hibridisasi dengan probe asam nukleat dalam bentuk larutan, hibridisasi dengan menggunakan matriks padat, dan hibridisasi in situ. Hibridisasi ini dibuatlah sebuah pelacak atau probe untuk tiap-tiap DNA yang akan dideteksi. Dan juga ada teknologi yang paling akurat untuk mendeteksi asam nukleat, yaitu PCR atau Polymerase Chain Reaction, atau disebut juga dengan reaksi rantai polimerase. Kemudian ada microarray dan polimorfisme konformasional untai tunggal. Baik, yang pertama ada hibridisasi dengan probe asam nukleat dalam bentuk larutan. Asam nukleat akan saling berinteraksi melalui pasangan basa nitrogennya. Dan ini didasarkan pada pemikiran bahwa rangkaian potongan DNA sangat spesifik untuk produk akhirnya, dan bahwa asam nukleat berinteraksi satu sama lain melalui hubungan pasangan basa. Probe asam nukleat dapat diciptakan untuk mengidentifikasi potongan yang merupakan DNA tertentu dengan mensintesis protein pemancing dalam rangkaian yang menggunakan komplementer terhadap DNA yang dituju. Dan hal tersebut disebut hibridisasi karena probe asam nukleat dengan rangkaian tertentu digunakan untuk mengikat dan dengan demikian mengidentifikasi potongan komplementer DNA. Dengan menggunakan probe asam nukleat dengan urutan tertentu, fragmen DNA komplementer dapat dihubungkan dan diidentifikasi. Nah, secara umum, probe yang memiliki minimal 20 basa berturut-turut yang spesifik untuk potongan DNA tertentu telah terbukti sangat spesifik untuk potongan tersebut. Dan pengikatan non-spesifik 20 lebih probe basa pada potongan DNA yang tidak berhubungan telah dinyatakan sangat tidak mungkin terjadi, di mana semakin panjang probe, semakin besar pula kecenderungannya bahwa probe tersebut akan bersifat spesifik. Sini ada langkah dari hibridisasi, yaitu langkah pertama dalam teknik ini adalah denaturasi cetakan DNA dengan suhu tinggi yang bertujuan untuk memutus ikatan hidrogen di antara pasangan-pasangan basa komplementer. Panas ini menyebabkan pemisahan kedua untai DNA dengan memutus semua ikatan hidrogen yang berhubungan kedua untai DNA tersebut. Suhu yang diperlukan untuk pemutusan ini juga bergantung pada rangkaian DNA tertentu. Misalnya, ikatan sitosin guanin dengan 3 ikatan hidrogen lebih kuat daripada ikatan adenosin timin yang hanya berikatan dengan 2 ikatan hidrogen. Oleh sebab itu, ikatan sitosin guanin memerlukan panas yang lebih besar untuk dapat memutus ikatan tersebut. Ukuran potongan DNA yang akan didenaturasi dan juga konsentrasi garam. Penyedihan larutan DNA dilanjutkan dengan mendinginkannya secara cepat ke es untuk mencegah penggabungan kembali kedua untai, yang seringkali digunakan untuk melepaskan sambungan untai-untai DNA dan membukanya sehingga probe dapat berikatan dengan rangkaian komplementernya. Kemudian selanjutnya ada hibridisasi dengan menggunakan matriks padat. Meskipun hibridisasi dapat dilakukan dalam larutan, seperti pada topik sebelumnya, bentuk probe yang sering digunakan dalam hibridisasi mencakup penggunaan matriks padat yang mengikat DNA yang akan dianalisis. Di mana prinsip dasar teknik ini yaitu sampel DNA dilekatkan pada matriks padat dan kemudian didenaturasi dengan panas
Kemudian, prop asam nukleat tertentu yang telah diberi label radioaktif atau label enzim, kemudian dibiarkan bereaksi dengan DNA yang telah didenaturasi. Ada variasi dalam rangkaian DNA yang juga deteksi dengan sebuah metode. Ada dua metode, yang pertama RFLP atau Restriction Fragment Length Polymorphism, kemudian yang kedua teknik Southern Blotting. Variasi dalam rangkaian DNA yang pertama ada metode RFLP atau Restriction Fragment Length Polymorphism, di mana dalam metode ini DNA pertama-tama dipotong menjadi beberapa fragmen yang lebih kecil dengan menggunakan endonuklease restriksi yang merupakan enzim yang memotong DNA pada rangkaian spesifik. Fragmen-fragmen dari proses ini dipisahkan menurut ukurannya oleh elektroforesis dalam sebuah gel agaros dengan cara yang serupa dengan pemisahan protein oleh Western blotting. Ukuran fragmen-fragmen yang diperoleh dengan pemotongan tersebut bergantung pada DNA yang memiliki rangkaian spesifik tempat endonuklease spesifik melakukan pemotongan. Nah, pengetahuan mengenai rangkaian tersebut memungkinkan prediksi ukuran fragmen, yaitu jika variasi rangkaian tersebut harus terjadi, DNA tidak akan dipotong atau fragmen yang dihasilkan akan memiliki panjang 1000 basa dan enzim tertentu memotong di basa 850. Pemotongan tersebut pasti menghasilkan dua potong DNA dengan panjang masing-masing 850 dan 150. Jika rangkaian DNA tersebut berbeda atau berubah, pemotongan oleh endonuklease akan gagal atau menghasilkan potongan dengan ukuran berbeda dari yang diharapkan. Nah, saat ini RFLP tidak lagi digunakan secara rutin. Namun, RFLP adalah tetap sebuah alat penting dalam memetakan berbagai gen untuk mendeteksi gangguan genetik dan dalam mengevaluasi variasi genetik dalam gen tertentu di antara individu-individu yang berbeda. Ini ada tahap untuk pengujian RFLP, dapat disimak dalam gambar di samping, yaitu isolasi dan purifikasi DNA, kemudian amplifikasi menggunakan PCR dan pemotongan fragmen DNA menggunakan enzim restriksi, lalu pemisahan dan deteksi produk pemotongan DNA menggunakan elektroforesis, analisis data untuk menghasilkan profil fragmen untuk setiap sampel, dan analisis pengelompokan berdasarkan profil sampel yang diperoleh dari tahap 4. Perkembangan tambahan pada hibridisasi matriks padat adalah sebuah teknik yang disebut dengan short-term blotting, di mana DNA dengan berat molekul tinggi pertama kali dipotong dengan menggunakan endonuklease restriksi menjadi beberapa fragmen kecil, yang kemudian dipisahkan sesuai ukurannya melalui elektroforesis dalam sebuah gel agaros. Komponen-komponen yang dipisahkan kemudian ditransfer secara langsung ke membran nitroselulosa, yaitu tempat mereka tetap terikat dalam posisi yang telah ditentukan melalui pemisahan elektroforesis. Pelekatan ke membran dicapai dengan pemberian panas yang tinggi. Membran tersebut kemudian akan diblok atau ditangani dengan DNA yang tidak berhubungan, misalnya DNA dari sperma ikan, untuk mencegah pengikatan non-spesifik probe ke membran. Probe yang telah diberi label atau radioaktif, enzim, atau fluorescence yang spesifik untuk rangkaian DNA tertentu kemungkinan akan dibiarkan bereaksi dengan membran. Dan jika pengikatan spesifik terjadi, salah satu atau lebih fragmen DNA awal diberi label. Sini ada teknik Southern, Northern, dan juga Western blot. Ekspresi gen menghasilkan produksi RNA, yaitu metode hibridisasi yang dapat digunakan untuk mendeteksi rangkaian spesifik RNA, yaitu Northern blotting. Dan nama ini diturunkan dari kesamaan metode tersebut, yaitu Southern blotting. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa target analisis dalam Northern blotting adalah RNA dan bukan DNA. Sekali lagi, RNA dipotong menjadi fragmen kecil dengan menggunakan enzim restriksi, dan fragmen-fragmen tersebut kemudian dipisahkan oleh elektroforesis. Setelah memindahkan fragmen-fragmen tersebut ke sebuah membran,
Prop diberi label spesifik dan dibiarkan bereaksi dengan membran. Rangkaian RNA spesifik diidentifikasi dengan keberadaan label pada fragmen tertentu. Nah, pada gambar ini menunjukkan perbandingan antara teknik Southern blotting, Northern blotting, dan Western blotting. Masing-masing teknik mempunyai tahap pemeriksaan yang relatif sama, yang membedakan hanyalah jenis sampel dan juga probe yang digunakan. Apabila digunakan sampel dan probe DNA, itu Southern blotting. Kemudian sampel dan probe RNA itu Northern blotting, dan sampel dan probe protein atau polipeptida itu untuk Western blotting. Nah, selain untuk mengidentifikasi rangkaian DNA spesifik pada DNA yang berkaitan dengan matriks padat artificial seperti sebuah nilon atau membran nitroselulosa, probe asam nukleat juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi rangkaian-rangkaian DNA spesifik dalam sebuah sampel biologis. Pendekatan ini disebut dengan hibridisasi in situ atau in situ hybridization, bisa disebut dengan ISH. Prinsipnya sama dengan teknik-teknik hibridisasi lain. Sumber cetakan asam nukleat menjadi spesimen biologis, baik sepotong jaringan ataupun sebuah sel, dan targetnya dapat merupakan DNA atau RNA. Nah, ini tambahan informasi yang bisa didapat berupa lokalisasi distribusi sinyal berdasarkan morfologi sel atau jaringan. Langkah pertama dalam ISH ini adalah menangani jaringan atau sel yang memperbaiki asam nukleat target dan membuatnya lebih dapat diakses ke probe. Probe yang telah diberi label baik DNA maupun RNA kemudian dibiarkan bereaksi dengan jaringan atau sel yang sedang ditangani dalam suhu tinggi untuk memungkinkan terjadinya hibridisasi. Probe tersebut dapat diberi label dengan radioaktif, antigenik misalnya digoxigenin atau DIG, yang dapat divisualisasi dengan menggunakan antibodi berlabel yang spesifik terhadapnya, kemudian biotin atau label fluorescent. Nah, di samping ini merupakan gambaran skema prinsip hibridisasi in situ fluorescence untuk mencari lokalisasi gen dalam nukleus. Selanjutnya ada variasi metode ISH yaitu chromogenic in situ hybridization atau CIS, di mana jenis reporter pelacak yang dipakai yaitu berupa suatu kromogen. CIS ini menggunakan prinsip reaksi peroksidase dan alkalin fosfatase untuk memvisualisasikan hibridisasi yang dideteksi, sehingga dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya. Keuntungan CIS yang lain adalah dapat dinilai keadaan morfologis pada saat bersamaan, serta daya kontrol internal, sehingga penilaian dapat lebih objektif. Kalau tadi FISH menggunakan zat warna fluofor, CIS ini menggunakan suatu kromogen. Polimorfisme konformasional untai tunggal. Polimorfisme konformasional untai tunggal atau single strand konformasional polimorfisme adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mendeteksi polimorfisme nukleotida tunggal. Apa sih polimorfisme nukleotida tunggal? Polimorfisme nukleotida tunggal adalah tempat-tempat di dalam genom ketika rangkaian DNA suatu individu terdapat perbedaan hanya di sebuah basa tunggal yang menyebabkan adanya variasi genetik. Nah, pada gambar di bawah ini, rangkaian DNA pada populasi umum setelah basa timin, yaitu basa guanin. Namun, pada individu yang mengalami SNP atau polimorfisme nukleotida tunggal, setelah basa timin dilanjut dengan basa timin kembali. Nah, berbeda pada populasi umum. Nah, hal tersebut adalah contoh dari polimorfisme nukleotida tunggal. Dalam sebuah populasi, polimorfisme genetika terjadi ketika terdapat bentuk-bentuk gen berbeda pada lokus tertentu dengan frekuensi kurang dari 1% hingga 2%. Sebagian besar SNP ini bersifat silent, jadi dia tidak menyebabkan perubahan fungsi gen tertentu atau produknya. Namun, dalam beberapa kasus, SNP ini dapat dihubungkan dengan perubahan baik struktural maupun fungsional molekul yang disandi oleh gen tertentu. Nah, teknik SSCP ini hanya dapat menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan di antara dua fragmen DNA dan penentuan rangkaian DNA selanjutnya diperlukan untuk menentukan perubahan tersebut. Jadi untuk SSCP ini tidak dapat menentukan lebih lanjut, dia hanya bisa mendeteksi ada atau tidaknya perbedaan pada rangkaian DNA. Selanjutnya adalah teknik microarray. Teknik microarray ini dikenal juga sebagai gen chip. Gen chip digunakan untuk mendeteksi ekspresi gen DNA atau RNA yang berbeda dan dapat menganalisis ratusan atau bahkan ribuan gen atau rangkaian DNA yang berbeda. Penggunaan microarray ini adalah suatu bentuk hibridisasi, yaitu probe diletakkan ke matriks dan sampel DNA yang akan diperiksa ditambahkan ke matriks. Nah, pada gambar di samping itu langkah-langkahnya. Pertama, sampel uji DNA akan diberi label dengan label fluorescence. Label fluorescence ini untuk melabeli DNA pelacak atau DNA probe yang digunakan untuk mendeteksi DNA yang komplementer. Dalam label tersebut sudah ada zat warna fluorescence. Nah, probe ini dalam microarray yaitu berisi potongan-potongan pendek DNA yang ditempelkan pada objek gelas atau kaca microarray. Nah, pada tahapan ini, jika rangkaian DNA target atau sampel tadi cocok dengan DNA pada probe, maka keduanya akan berikatan dengan kuat. Dan sebaliknya, jika rangkaian DNA sampel tidak cocok dengan DNA pada probe, maka tidak akan membentuk suatu ikatan. Nah, dengan penggunaan fluoresensi tadi, DNA yang terikat akan memancarkan cahaya pada alat pembaca, sehingga hasil pembacaan dapat dilihat pada microarray. Selanjutnya adalah reaksi rantai polimerase atau teknik PCR, polymerase chain reaction. Nah, polymerase chain reaction ini merupakan suatu metode sintesis enzimatik yang digunakan untuk mengamplifikasi DNA secara in vitro. Dengan menggunakan metode ini dapat meningkatkan jumlah urutan DNA berkali-kali lipat dari jumlah awalnya. Secara prinsipnya, PCR merupakan proses yang diulang-ulang antara 20-40 kali siklus yang tergantung oleh kebutuhan. PCR biasanya menggunakan serangkaian perubahan suhu yang dikenal sebagai siklus termal untuk memfasilitasi langkah-langkah yang berbeda. Nah, pada gambar di samping merupakan langkah-langkah dari proses PCR. Ada 3 langkah dalam setiap siklusnya. Langkah yang pertama adalah langkah peleburan atau denaturasi. Nah, langkah ini tuh berlangsung pada suhu tinggi sekitar 94 sampai 96 derajat Celcius. Nah, ikatan hidrogen DNA akan terputus atau terdenaturasi dan DNA menjadi berkas tunggal. Jadi yang awalnya double helix sekarang menjadi untai tunggal. Nah, biasanya pada tahap awal PCR ini prosesnya dilakukan dengan durasi agak lama sampai 5 menit. Nah, untuk memastikan semua berkas DNA terpisah. Nah, pemisahan ini akan menyebabkan DNA tidak stabil dan siap menjadi tempat atau sebagai patokan bagi primer. Langkah yang kedua adalah penguatan atau annealing. Pada tahap ini, primer akan menempel pada bagian DNA template yang komplementer urutan basanya. Nah, primer dalam proses PCR ini berfungsi sebagai pembatas fragmen DNA target yang akan diamplifikasi dan sekaligus menyediakan gugus hidroksi yang diperlukan untuk proses eksistensi DNA. Nah, DNA primer ini akan menempel pada DNA sampel yang sesuai. Nah, pada tahapan ini dilakukan pada suhu antara 45 sampai 60 derajat Celcius. Penempelan ini bersifat spesifik. Suhu yang tidak tepat ini dapat menyebabkan tidak terjadinya penempelan atau primer menempel di sembarang tempat, jadi harus sesuai suhunya. Durasi tahap ini berlangsung 1-2 menit. Nah, dengan menempelnya DNA primer pada DNA sampel, maka DNA polimerase dapat menempel pada DNA sampel, sehingga hal ini dapat memulai tahapan selanjutnya, yaitu tahap ketiga.
Tahap ketiga adalah elongasi atau perpanjangan. Nah, pada tahap ini dilakukan peningkatan suhu yang disesuaikan dengan DNA polimerasenya. Biasanya suhu pada tahap ini yaitu sekitar 78 derajat Celcius. Pada suhu optimal, DNA polimerase dapat melakukan elongasi atau perpanjangan DNA. Nah, setelah proses elongasi selesai, selanjutnya akan dilakukan pendinginan dengan menurunkan suhu kira-kira sampai 4 derajat Celcius. Hal ini dapat menghentikan proses polimerase, sehingga terjadi terminasi dari proses polimerase ini. Pada tahap ini terdapat 2 salinan potongan DNA, masing-masing satu untuk setiap untai. Jadi dalam satu siklus ini akan menghasilkan 2 salinan potongan DNA. Kemudian akan dilanjutkan pada siklus yang kedua, di mana tahapnya sama, yaitu pertama denaturasi, penguatan, elongasi, dan kemudian pendinginan kembali. Nah, di dalam siklus yang kedua ini akan menghasilkan 4 salinan. Dan kemudian lanjut kepada siklus yang ketiga hingga 40 siklus. Nah, adanya pengulangan siklus yang berkali-kali ini itu bertujuan untuk mendapatkan jumlah eksponensial potongan DNA untuk diamplifikasi. Teknik analisis dasar molekuler untuk protein dibagi menjadi 3. Yang pertama ada protein, kedua metode pemisahan protein, dan yang ketiga metode identifikasi protein. Yang pertama itu ada protein. Protein berasal dari bahasa Yunani, proteos, yang berarti pertama atau utama. Protein terdiri dari rangkaian dan kombinasi dari 20 asam amino. Setiap jenisnya mempunyai jumlah dan urutan asam amino yang khas. Untuk menganalisa protein yang ada di dalam sel tersebut, diperlukan prosedur fraksinasi sel, yaitu yang pertama, memisahkan sel dari jaringannya. Yang kedua, menghancurkan membran untuk mengambil kandungan sitoplasma dan organelnya. Yang ketiga, memisahkan organel-organel dan molekul penyusunnya. Oke, yang kedua yaitu metode pemisahan protein. Metode pemisahan protein yang pertama yaitu ada SDS patch. SDS patch atau sodium dodecyl sulfat polyacrylamide gel elektroporesis memisahkan protein berdasarkan berat molekulnya. Fungsi utama SDS pada metode SDS patch yaitu untuk memberikan muatan negatif pada protein yang akan dianalisis. Selain itu, SDS dapat mendenaturasi protein, mempermudah menyamakan kondisi dan menyederhanakan protein baik dalam bentuk, ukuran, dan muatan. Yang kedua yaitu HPLC atau High Perform Liquid Chromatography. Dapat digunakan untuk memisahkan dan memurnikan protein atau peptida berdasarkan ukuran, muatan, atau hidrofobisitas. Dan TLC atau Thin Layer Chromatography dapat juga digunakan untuk memisahkan peptida, misalnya derivat dari digestif proteolitik suatu protein, berdasarkan pada kemiripan sifatnya. Yang ketiga yaitu pemokusan isoelektrik. Protein dipisahkan berdasarkan keseimbangan residu asam sebagai muatan negatif dan basa sebagai muatan positif yang menentukan sifatnya disebut sebagai titik isoelektrik. Suatu kondisi di mana pH pada muatan bersih protein menjadi 0. Metode yang selanjutnya yaitu ada elektroforensis 2 dimensi. Suatu teknik analisis pemisahan protein menggunakan 2 dimensi yang diberi arus listrik. Hasil analisis elektroforensis 2 dimensi ini dapat digunakan untuk mengetahui perubahan dan identifikasi proteomik yang selanjutnya diketahui ekspresi gen yang meningkat atau menurun akibat cekaman tertentu. Di sini ada alat elektroforensis dimensi pertama. Pada dimensi pertama ini, protein yang akan dianalisis dilarutkan dalam larutan yang mengandung deterjen non-ionik atau tidak bermuatan yang dicampur dengan merkaptoetanol dan urea yang mengubah sifat dan menguraikan semua rantai polipeptida tanpa mengubah muatan asli masing-masing.
Selanjutnya di sebelahnya ada alat untuk elektroforensis dimensi kedua. Nah, sedangkan pada dimensi kedua, protein akan dipisahkan berdasarkan berat atau massa molekulnya. Untuk hasilnya dapat dilihat setelah melakukan pewarnaan perak. Hasil dapat digunakan untuk mengetahui perubahan dan identifikasi proteomik yang selanjutnya diketahui ekspresi gen yang meningkat atau menurun akibat cakaman tertentu. Nah, selanjutnya yaitu ada metode Western blotting. Proses pemindahan protein dari gel hasil elektroforensis ke membran. Membran ini dapat diperlakukan lebih fleksibel daripada gel sehingga protein yang terblot pada membran dapat dideteksi dengan cara visual maupun fluoresensi. Western blot ini menjadi tes konfirmasi bagi Elisa karena pemeriksaan ini lebih sensitif dan lebih spesifik, sehingga kasus yang tidak dapat disimpulkan sangat kecil. Walaupun demikian, pemeriksaan ini lebih sulit dan butuh keahlian yang lebih dalam melakukannya. Di sebelahnya ini adalah cara-cara untuk melakukan Western blotting. Yang pertama itu isi baki dengan Western blot yang akan digunakan sebagai penyangga untuk menyeimbangkan gel sebelum memulai. Lalu keluarkan gel dari kaset gel, lalu masukkan gel ke dalam nampan atau tempat berisi Western blot selama 15 menit. Pastikan tempatnya cukup untuk tempat gel dan terendam larutan blot kira-kira sampai 1 cm. Di atasnya diletakkan fiber pad, lalu 1 lembar kertas blot di atas pad. Hati-hati jangan sampai ada gelembung di antara fiber pad dan kertas blot. Pastikan kembali larutan buffer merendam kertas blot di atas pad. Lalu ambil gel, kembali letakkan di atas kertas dengan hati-hati. Lalu oleskan membran nutriselulosa dan basahi dengan blotting buffer. Kemudian tempelkan pada gel. Protein akan mulai terhapus pada tahap ini. Selanjutnya, letakkan kertas blotting kembali di atas membran, kemudian letakkan fiber pad kedua. Lalu masukkan tempat gel ke dalam holder bagian dalam. Tempatkan ke dalam ruang elektroforesis dengan menambahkan unit pendingin dan isi dengan blotting buffer. Tutup dan sambungkan pada listrik dan pastikan bahwa sambungannya sudah benar, yaitu merah dengan merah dan hitam dengan hitam. Tahap selanjutnya yaitu jika sudah selesai, buka dan letakkan pada wadah berisi blotting buffer. Lepas satu persatu sampai bagian membran nutriselulosa. Perhatikan bahwa protein sudah pindah dari gel ke membran. Setelah itu, perhatikan kembali bahwa standar prapewarnaan kaleidoskop sudah ditransfer dan dapat dilihat dari dua sisi membran. Dan sudah tidak ada pula protein apapun lagi di dalam gel. Selanjutnya, rendam membran ke dalam 25 ml larutan blocking dan inkubasi selama 15 menit dengan suhu kamar. Buang larutan blocking dan tambahkan antibodi primer, inkubasi selama 10-20 menit. Buang dan bilas membran dengan 50 ml buffer selama 3 menit. Tambahkan antibodi sekunder dan inkubasi kembali selama 5-15 menit, kemudian bilas. Tambahkan 10 ml substrat dan inkubasi selama 10-30 menit. Perhatikan perubahan warna. Setelah warna berkembang, bilas 2 kali dengan Aquades dan keringkan. Lalu selanjutnya ada metode identifikasi protein. Yang pertama itu ada spektrometri massa. Degradasi Edman menggunakan reagen isothiocinates untuk bereaksi dengan N-terminal dari protein atau peptida. Lalu yang kedua itu ada spektrofotometri massa. Spektrofotometri massa adalah metode yang sangat sensitif dan akurat untuk menentukan berat molekul protein secara akurat. Spektrofotometri massa dapat digunakan untuk menentukan sekuen protein
dan menentukan identitas protein dengan konsep yang mirip dengan degradasi Edman. Hari ini kita telah belajar banyak mengenai teknik dasar analisis biologi molekuler untuk asam nukleat dan protein. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.